Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya akan adanya kasus beras oplosan yang merugikan petani dan rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan berulang kali oleh Prabowo dalam pidatonya dan berjanji akan bertindak tegas terhadap pelaku. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyoroti kasus beras oplosan. Bahkan dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, secara terang-terangan Prabowo menyebut ada perusahaan besar yang bandel dan akan ditertibkan pemerintah. Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Jadi saudara-saudara, waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Presiden Prabowo juga kecewa dengan pengusaha yang hanya melihat keuntungan semata. Serakah, tega menyusahkan petani, mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Prabowo menyebut pengusaha seperti itu dalam kategori serakahnomics. Ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Tindakan tegas pemerintah ini berdasarkan temuan Presiden Indonesia di mana kerugian dalam kasus beras oplosan yang mencapai 100 triliun tiap tahun. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Apakah pidato Presiden Prabowo berulang kali yang menyoroti adanya beras oplosan yang merugikan petani dan rakyat ini menjadi simbol kemarahan pemerintah dan akan bertindak tegas terhadap para pelakunya? Kita tinggalkan dulu soal ijazah, pemirsa. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan
didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting, ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Beberapa hari usai menerima putusan, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut Tom Lembong akan mengajukan banding atas putusan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.